pasangan saya itu jauh di luar dari tipe saya, dari harapan saya ya. Iya, ntar kita... Yang lain kan nyebut nama emang? Enggak. Iya serius. Lu doang. Ya enggak Gue pengen nangis aku jadinya. Kita nggak lihat, kita tungguin. Kita lagi ngadem. Halo. 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 Hai guys. Hai. Halo. 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 Halo guys. Halo. Namanya siapa, Kak? Aku biasa dipanggil Ike. Nama gue Armando. Aku Amel. Gue Denis. Saya Clarista. Aku Diana Wulanditya. Panggil aja Divo. Gua Doni Ginting. Felix Tursyandra Margus. Kania. Giovanni. Untuk sekarang statusnya single atau... Aku sih udah punya pasangan kebetulan. Statusnya single. Sekarang punya pacar apa enggak? Sekarang punya. Statusnya sedang menjalin hubungan. Aku status sekarang single. Lagi menjalin hubungan. Oke. Oh, statusnya lagi menjalin hubungan. Iya. Statusnya sekarang single. Oh, lagi kondisi single. Single. Iya. Udah pernah pacaran? Belum. Belum. Kalau boleh tahu punya pacar tidak sih? Nggak punya. Sekarang single. Single. Single dan gak mau pacaran, belum pernah pacaran juga. Belum mau. Sudah punya pacar? Kebetulan sudah dan sudah menikah sama pacar saya. Oh, oke. Menurut Kakak, arti pasangan hidup itu apa? Pasangan hidup berarti teman untuk menjalani kehidupan. Suka duka selalu ada, terutama untuk nanti masa tua sih ya. Untuk saling melengkapi di mana saatnya gua sedang salah, dia melengkapi gua, atau sebaliknya mungkin dia yang lagi salah, gua yang melengkapi dia. Waduh. Apa ya? Saling meredam emosi juga gitu. Entah itu saling melengkapi atau emang sesuai sama sifat kita. Nemenin kita seumur hidup sih pastinya. Orang yang akan menemani kita sampai kita tutup usia. Yang namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya, tapi kayak kita bisa saling melengkapi aja sih satu sama lain gitu loh. Lebih sayang sama pasangan hidup atau sama orang tua? Waduh. Dua-duanya boleh nggak? Pertanyaannya jebak ya. Aduh, mohon maaf nih. Lebih ke pasangan hidup sih kalau aku, karena kan dia yang menemani aku di kehidupan yang benar-benar nyata gitu. Orang tua mungkin. Karena kan Kalau untuk sekarang sih gue pasti utamain orang tua dulu lah. Karena kan meskipun kita punya pasangan hidup, kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana. Mungkin kalau memang udah punya pasangan hidup yang memang benar-benar sesuai kriteria, terus dapat melengkapi kita, terus memang benar-benar bisa menemani kita seumur hidup kita, mungkin kita akan memilih pasangan. Buat aku, pasangan hidup yang pertama, baru mungkin keluarga. Bukan kita nggak mikirin keluarga ya, kepikiran, cuman prioritinya beda. Ingat diri sendiri aja udah bener. Gak tahu gue gak bisa jawab. Selanjutnya kita akan menjalani kehidupan dengan pasangan ya. Dan orang tua pun akan melepaskan kita gitunya nantinya setelah kita menikah. Berarti kalau dipilih pasangan hidup, ya Cece harus memilih pasangan hidup Cece. Karena Cece udah memilih dia untuk menjadi pasangan hidup, dan Cece pasti meninggalkan orang tua Cece untuk menjalani hidup Cece sendiri. Kalau lagi ada yang harus diselamatin salah satu, pilih pasangan hidup dulu atau nyelamatin orang tua dulu? Kalau boleh, gue nggak selamat sih. Tapi oke lah, kalau opsinya seperti itu, pasti gue akan utamakan nyelamatin pasangan hidup. Karena kan dia ibu ya dari anak-anak gue. Pasangan hidup harus seiman atau enggak? Iya. ya. Iya, wajib. Ya, harus. Harus ya, harus satu iman, harus banget. Harus. Harus lah. Gue bebas sih mau agama apa segala macem. Cuman kalau kita ngelihat dari keluarga sih, pengennya sih yang seiman. Sebaiknya sih iya, tapi kalau enggak juga menurutku enggak apa-apa. Tentu yang harus satu iman, walaupun pengalaman aku kebanyakan yang nggak satu iman ya. Iya, pasti. Ada dua nahkoda gitu, ada dua prinsip. Kan istilahnya kayak dalam satu kapal nggak mungkin ada dua nahkoda. Karena kalau misalnya kita dua kepala atau dua nahkoda, mau kemana jalannya? Cucu pengen ke depan, dia pengen ke belakang, nggak jalan-jalan. Oh, oke. Kalau yang sekarang ini satu
iman. Satu iman, puji Oh, Tuhan. puji Tuhan. Karena kayak aku ngerasanya agama itu cuma jadi jalan kita untuk kenal Tuhan. Jadi kalau misalnya mau pindah, nggak apa-apa asal itu bukan cuma karena pasangannya sendiri, tapi ada panggilan hati. Jadi kalau pasangan hidupnya harus seiman atau enggak, menurutku enggak. Karena gue punya prinsip gini, Tuhan kan nggak menciptakan agama secara langsung gitu. Jadi kayak Tuhan itu ya, menurut gue kan dia itu simbolnya cinta. Jadi kayak menurut gue agama itu bukan sesuatu halangan untuk mencintai seseorang sih. Apa? Karena gue punya mimpi sendiri bisa pelayanan bareng pasangan gue. Biar gak ribet nikahnya. Nanti gimana Bil, kalau mau kita ibadah? Kan bingung-bingung. Yang satu iman aja kadang suka crash ya, tapi kalau beda iman aduh susah banget. Nggak bisa menjalankan ibadah bareng-bareng, tapi konteks bahasan kita juga nggak nyambung jadinya. Itu kayak bakalan sulit nggak sih? Kadang satu aja kita yang seiman aja sulit. Apalagi kita mau mencampurkan dua perbedaan dalam satu atap rumah. Orang seperti apa yang Kamando bayangkan sebagai pasangan hidup? Waduh, pasangan saya itu jauh di luar dari tipe saya, dari harapan saya ya. Tapi menurut saya jauh berbeda dari sifat. Karena kan saya keras, istri keras. Itu aja sih intinya. Jadi kadang-kadang kami ada sedikit ya wajar lah dalam rumah tangga. Nggak yang harus cantik segala macam, soalnya kan cantik itu relatif ya. Semua orang punya cantiknya masing-masing gitu ya. Setia, mau menerima apa adanya. Kaya ya. Pastinya harus seiman, sama-sama bisa saling nerima ya antara keluarga masing-masing, yang bisa nyambung untuk ngobrol apapun gitu. Karena nantinya hanya akan jadi teman ngobrol sampai masa tuanya gitu sih. Mengerti aja di kondisi tertentu, kan kita nggak selamanya di atas gitu. Kalau misalkan fisik ya tinggi gitu, karena aku pendek ya, hidung yang tinggi. Udah pasti bertanggung jawab ya. Ya bokap salah satunya sih. Yang kayak bokap. Kenapa sedih ya? Yang kayak bokap. Membimbing, merubah segala sesuatu yang mungkin kurang baik di hidup Cice bisa jadi lebih baik. Kayaknya nggak munafik ya, kalau cowok pasti nyari yang cantik sih. Ya kan? Pernah kepikiran gak sih untuk takut nikah? Takut nikah. Takut nikah? Pernah dong, pernah banget. Sering. Pernah. Untuk saat ini, ya. Awalnya ya, Iya. pernah. Ada, tidak pernah. Enggak sih, yang kepikiran sih. Karena aku takut nggak bisa buat keluarga seperti yang udah aku punya sekarang gitu. Orang tua aku yang emang basic pernikahannya tuh nggak bisa selamat ya, harus hancur gitu bisa dibilang. Jadinya aku sendiri masih belum bisa, istilah bahasanya trust issue kalau zaman sekarang, untuk percaya seseorang gitu. Dengar banyak kabar tentang perselingkuhan, tentang perceraian. Bisa nggak ya gue ngurusin anak orang? Lihat pengalaman orang lain gitu ya. Soalnya pernikahan itu kan nggak selamanya mulus, nggak selamanya romantis gitu. Pasti banyak aja halangannya. Gimana nanti materinya gitu-gitu. Terus dari dua kubu keluarga gimana gitu. Kalau takut sih, makanya dipersiapkannya harus jauh-jauh lah. Gue merasa belum bisa seimbang dengan pasangan gue ke depannya gitu loh. Tapi takut gue enggak, cuman mungkin untuk saat ini gue kayak belum kepikiran juga untuk gue nikahnya kapan gitu. Setelah diyakinin sama pasangan yang sekarang bahwa kita akan baik-baik aja, lu akan baik-baik aja, semua nggak akan lu lakuin sendiri ya, puji Tuhan. Mau. Pernah kepikiran nggak nanti suatu saat juga ya takut bercerai sama pasangan hidup Divo? Pastilah takut. Itu. Iya. Takut bercerai, takut. Ya pasti ada ya. Ya, gue takut. Pastilah takut. Ya tadi saya tidak pernah takut ya. Enggak. Di dalam Kristen tidak diperbolehkan untuk bercerai. Karena dari pengalaman orang tua aku sepertinya gagal karena kurang matang, jadinya aku juga takut. Pengalaman dari saudara-saudara, kan ada yang cerai juga. Pengalaman kita lihat dari teman-teman juga ada yang cerai gitu kan. Karena di agama juga melarang perceraian kalau bukan karena meninggal. Bercerai udah Tuhan bikin takdirnya, saya akan jalankan. Tapi kalau memang bukan itu takdir saya, ya saya sebaik mungkin ya mempertahankan rumah tangga saya lah, pasti. Tapi nggak bercerainya juga dalam artian hubungannya baik-baik aja, bukan nggak bercerai walaupun ada masalah banyak gitu. Nah sebisa mungkin ngejalanin nggak ada masalah. Karena kalau udah nggak bahagia, ya kenapa harus tetap dipaksain bareng lagi? Cice nikah bukan untuk bercerai gitu. Jadi pasti apapun masalahnya mungkin bisa diselesaikan baik-baik. Menurut Bapak, bagaimana kita menghadapi rasa takut nikah? Takut nikah?
Prinsipnya bukan tentang takut atau berani untuk nikah, tapi bicara tentang siap atau enggak. Orang yang punya perasaan takut untuk menikah pasti punya latar belakang. Bisa jadi ada pengalaman traumatik, bisa jadi ada hal-hal yang dalam pemahamannya membuat dia takut. Nah, ini bukan bicara tentang takut atau enggak, karena nikah itu bukan tentang takut atau berani, tapi tentang bagaimana dia menghayati hidupnya seperti apa dan dia siap atau tidak untuk memutuskan komitmen pernikahan. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana mengatasi ada orang yang takut untuk menikah, maka jawabannya bagaimana dia mengenali dirinya sendiri, bagaimana dia berdamai dengan segala traumatiknya, bagaimana dia kemudian memandang perjalanan hidupnya ke depan akan seperti apa. Menurut Bapak, bagaimana caranya mengimbangi perasaan cinta terhadap pasangan dan terhadap orang tua? Oke, ini pertanyaan yang sering kali muncul karena kita berpikir cinta itu dibagi-bagi. Kalau kita mencintai pasangan, maka kita mengurangi cinta pada orang tua. Atau sebaliknya, kalau kita mencintai orang tua, maka kita seolah berpikir mengurangi cinta kita kepada pasangan. Padahal sejatinya pemahaman tentang cinta atau kasih itu sesuatu yang tidak akan pernah saling mengurangi satu dengan yang lain. Karena kalau seperti itu nanti bahaya. Nanti pertanyaan berikutnya, kalau dengan nanti pasangan sudah punya anak, mana lebih sayang gitu. Nggak ada istilah mengurangi cinta buat orang tua atau mengurangi pasangan, itu nggak ada. Dengan mencintai pasangan, seharusnya kita mencintai orang tua kita menjadi lebih baik lagi. Dan kalau Tuhan karuniakan kepada kita misalkan anak, cinta kita kepada anak juga tidak pernah mengurangi cinta kita kepada pasangan. Karena ini bicara tentang kualitas dan bukan tentang kuantitas. Jadi bagaimana cara kita bisa mencintai pasangan, mencintai orang tua, bahkan nanti mencintai anak dengan baik, ya dengan cara menguatkan kualitas cinta yang kita miliki itu sendiri. Bagaimana cara memilih pasangan hidup yang baik? Oke, macam-macam. Ini kalau bicara tentang, saya nggak bicara teologi dulu. Ini bicara tentang kebanyakan orang mengatakan bahwa mencari pasangan hidup itu mencari sesuatu, mencari seseorang yang bisa melengkapi kekurangan kita. Konon katanya secara perkembangan manusia itu memang akan selalu mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya dan itu ada pada orang lain. Katanya begitu. Secara biologi, secara natural, dia mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya tapi ada pada orang lain. Tapi balik lagi, itu semua dasarnya bukan tentang fisik, itu semua bukan dasarnya pada materi, tapi ini bicara tentang bagaimana saya menemukan pasangan yang bisa melengkapi saya, tapi sekaligus jangan egois, di mana saya juga bisa melengkapi pasangan kita. Kalau kita hanya mencari orang yang bisa melengkapi saya, egois nanti. Karena kita cari berdasarkan kepentingan kita sendiri. Padahal menikah, berkomitmen itu juga berarti kehadiran kita juga melengkapi orang lain. Nah, itu bicara tentang yang umum. Bicara tentang yang teologis, bagaimana cara kita mencari pasangan kita, bagaimana menemukan sosok pasangan yang sebutlah ideal atau tepat, maka nggak bisa enggak. Pasangan itu harus membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kata kuncinya penting. Saya menemukan orang yang bisa membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Kristen bisa jadi satu gereja, tapi kalau dia nggak membawa pertumbuhan, belum tentu itu orang yang tepat menurut Tuhan. Jadi cara mengujinya adalah apakah sosok yang hari ini, misalkan teman-teman ada yang pacaran sekarang sedang mempersiapkan menuju jenjang pernikahan, ujilah apakah saya dan pasangan saya sama-sama membawa pada pertumbuhan yang baik di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya pernikahan itu menjadi komitmen untuk membentuk keluarga Kristen, keluarga yang beribadah, keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Jadi pastikan siapapun pasangan kita, bahkan diri kita untuk pasangan kita, membawa pertumbuhan yang baik di dalam Tuhan. Yang terakhir, bayangkanlah ini adalah pasangan hidup. Oke. Pak Dedan mau ngomong apa sama pasangan hidup? Kita sudah lewati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, menuju 4 tahun, dan kalau Tuhan berkenan masih ada tahun-tahun berikutnya untuk kita jalani bersama. Komitmen kita, mari menua bersama, mari bertumbuh bersama, mari saling melengkapi, saling melihat apa yang menjadi kekurangan kita, dan saling menolong dalam berbagai pergumulan. Dan percaya, memang banyak hal yang gak selalu mudah, tapi kalau kita saling bertumbuh bersama, semuanya bisa. Mungkin tidak mudah, tapi bisa. Bayangkan HP ini sebagai pasangan kamu yang sekarang. Kamu
mau kasih pesan apa sama calon pasangan hidup itu? Wow. Saat mungkin nanti bertemu atau sudah menikah, saya sudah mendapatkan 7 piala citra sutradara terbaik. Kerja yang rajin. Ya kalau bisa seterusnya untuk menerima apapun kekurangan kelebihan gue maupun keluarga gue gitu. Dan mau sama-sama bertumbuh juga gitu. Oke, buat pasangan aku nanti, jadi pribadi yang baik aja. Karena kita nggak tahu kedepannya kita bisa ketemu in a good way atau in a bad way. Aku sayang sama kamu, aku harap kita bisa langgeng, setia sampai kapanpun. Semangat berjuangnya Mas. Yaelah. Terima kasih buat semua bimbingannya, buat semua pelajarannya, sabarnya, banyak berkat, semangat kerjanya terus, sukses. Kalau bisa, misalnya kita emang jalaninnya bareng-bareng ya, kalau memang ada masalah, kita obrolin bareng, kita cari solusinya bareng-bareng. Jangan lupa makan. Ganang, semoga kita sama-sama siap untuk berkomitmen melanjutkan ini ke jenjang pernikahan. Gue pengen nangis aku jadinya. Karena kan belum pernah kayak ngalamin yang bener-bener ketemu pas gitu loh. Jadi ya cuman angen-angen doang gitu. Oke. Semoga kan kalau emang kamu jodohnya ya kasih yang sesuai yang terbaik gitu buat kita semua. Terus juga sayang sama keluarga, sayang sama Tuhan, terus juga tetap berjakarta, tetap sabar, tetap setia. Terima kasih. Kamu yang terbaik. Namanya siapa? Namanya Felix. Umur? Berapa umur gua? Berapa? 7. Oh, 7 ya? 18. Maksudnya itu PKN. Iya. Maksudnya itu PKN. Yoi. Mama bisa lihat ya? Iya. Statusnya sekarang apa, Kak? Kau miskin. Oke guys, jangan lupa Like, comment, and subscribe. See you on the next video. See you.